Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Novitasari. Di kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai sejarah peradaban awal Afrika, Mesir kuno. Nah, siapa sih dari kita yang tidak mengetahui benua Afrika? Nah, benua Afrika memiliki peradaban awal yang dimulai dari peradaban Mesir kuno. Nah, Afrika merupakan benua terbesar kedua setelah benua Asia. Benua Afrika berbatasan dengan Laut Tengah, terusan Suez, dan Laut Merah di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah timur, dan Samudra Atlantik di sebelah selatan dan barat. Nah, luas benua Afrika ini tercatat mencapai 30.295.000. Sejak awal, peradaban Afrika dimulai di lembah Sungai Nil, di mana lembah Sungai Nil ini merupakan kawasan yang membentang sepanjang 1.300 km persegi dari perbatasan Sudan sampai ke Laut Tengah. Oke, di sini mari kita mulai membahas mengenai awal peradaban Mesir kuno. Nah, peradaban di Mesir kuno identik dengan bangunan piramid dan sphinx. Nah, sebelum terbentuknya piramid dan sphinx, Mesir kuno mempunyai suatu peradaban yang lebih tua dari itu, yaitu dengan ditemukannya mastaba yang merupakan cikal bakal bangunan piramida. Nah, kepopuleran Mesir tidak hanya didukung oleh peninggalan bangunannya saja. Di kawasan Mesir dilalui oleh aliran Sungai Nil, yang merupakan sungai terpanjang di dunia. Letaknya yang dekat dengan mata air membuatnya menjadi tempat yang strategis dalam pembangunan peradaban. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Mesir kuno. Pada zaman Mesir kuno, bangsa Mesir sudah memiliki simbol-simbol yang digunakan sebagai tulisan. Masyarakat Mesir kuno menggunakan huruf paku yang ditulis pada bulu papirus atau memahatnya pada batu. Nah, selain itu, di bangsa Mesir kuno juga sudah ada ahli dalam berbagai bidang, seperti ahli kedokteran, astronomis, seniman, ahli tulis, perdagangan, dan lain-lain. Oke, sekarang kita beralih ke kepercayaan pada masyarakat di masa Mesir kuno. Nah, kepercayaan yang dianut oleh bangsa Mesir kuno yaitu kepercayaan polytheisme, yaitu kepercayaan pada banyak dewa. Terdapat lebih dari 1.000 dewa-dewi yang dianut oleh bangsa Mesir kuno. Dewa yang paling tinggi kedudukannya yaitu Dewa Ra atau Dewa Matahari. Dewa-dewi di Mesir sering diilustrasikan dengan hewan, setengah manusia, setengah hewan, dan dalam bentuk hewan itu sendiri. Nah, bangsa Mesir kuno juga menganggap Fir'aun atau raja sebagai orang kedua yang memegang komando Tuhan, sehingga harus diperlakukan sama seperti dewa. Oleh karena itu, bangsa Mesir kuno sangat tunduk dan patuh kepada Fir'aun. Oke, pemerintahan. Nah, sejak tahun 3.400 tahun, Mesir telah dipimpin oleh 3 dinasti berbeda yang terdiri dari 3 zaman, yaitu Kerajaan Mesir Tua, terletak di Memphis, Kerajaan Mesir Tengah yang terletak di Awaris, dan Kerajaan Mesir Baru yang terletak. Oke, masih berlanjut mengenai pemerintahan di masa Mesir kuno. Nah, di Mesir kuno ini terbagi menjadi 3 zaman, yaitu Mesir Tua, Mesir Tengah, dan Mesir Baru. Di mana di masa-masa ini dipimpin oleh raja-raja yang berbeda, di mana di Mesir Tua memiliki 5 raja pada saat itu, yang biasanya disebut oleh dengan nama Fir'aun. Nah, yang pertama yaitu ada Fir'aun Menes, yang kedua Fir'aun Khufu, yang ketiga Fir'aun Chephren Miserinus, yang keempat ada Pepi I, dan yang kelima ada Pepi II. Nah, sedangkan di Mesir Tengah itu dipimpin oleh 2 raja, yaitu ada Seotris III dan Amenemhet II. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pertanian di masa Mesir kuno. Nah, pertanian pada masa era Mesir kuno ini sangat bergantung pada Sungai Nil, di mana orang-orang Mesir kuno menggunakan Sungai Nil ini untuk mengairi ladang dan sawah mereka. Nah, praktik pertanian pada masa Mesir kuno ini memungkinkan mereka menanam tanaman pangan pokok
terutama biji-bijian seperti gandum dan jalai, serta tanaman industri seperti rami dan papirus. Nah, setiap tahun luapan Sungai Nil ini meninggalkan lapisan hitam yang subur. Nah, hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat tempat untuk menanami lahan-lahan yang kosong tersebut, di mana lapisan hitam yang ditinggalkan oleh Sungai Nil ini memberikan kesuburan pada tanah sehingga masyarakat pada masa itu memanfaatkan hal ini untuk menanam tanaman di sekitar Sungai Nil. Nah, yang terakhir yaitu mengenai peninggalan kebudayaan di era Mesir kuno. Yaitu ada yang pertama, yaitu kedokteran, yang sampai saat ini ilmu-ilmu di masa Mesir kuno itu terus dikembangkan hingga saat ini. Nah, yang kedua yaitu ada piramida yang sangat identik dengan peradaban Mesir dan masih ada sampai saat ini di Mesir sendiri. Dan yang terakhir yaitu ada mengenai pertanian, di mana pertanian masyarakat Mesir ini banyak diadopsi oleh bangsa-bangsa setelah Mesir kuno selanjutnya gitu. Nah, selanjutnya kita beranjak pada peradaban Mesir modern. Nah, keberadaan Mesir memiliki arti penting bagi dunia internasional karena kebudayaan Mesir menjadi tolak ukur perkembangan kebudayaan di dunia. Nah, sebelum berada pada era modern, Mesir setelah zaman Mesir kuno pernah berada di bawah kekaisaran Yunani Romawi, abad pertengahan di bawah Kesultanan Mamluk, dan kekaisaran Turki Utsmani. Mesir modern mengalami pergulatan sosial politik yang panjang. Semenjak masuk ke dalam wilayah kekuasaan Islam, Mesir mengalami pergantian rezim berkali-kali hingga saat imperialisme Inggris masuk dan mendirikan pemerintahan boneka berupa struktur kerajaan. Mesir dijadikan sebagai sarana eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan kapitalis Inggris pada saat itu. Oke, selanjutnya yaitu mengenai perkembangan Mesir di era modern. Nah, di sini dibagi menjadi tiga, yaitu pada masa penjajahan Inggris di tahun 1882 sampai 1952 Masehi, lalu di masa kemerdekaan, yaitu pada tahun 1952 Masehi, dan era kontemporer. Nah, pada masa penjajahan Inggris, di masa ini Inggris secara de facto menguasai Mesir pada tahun 1882 Masehi, meskipun pada saat itu Mesir secara resmi masih bagian dari Kekaisaran Utsmaniyah. Nah, lalu yang kedua yaitu di masa kemerdekaan. Di sini revolusi Mesir terjadi pada tahun 1952 Masehi yang menggulingkan monarki dan mendirikan Republik Mesir di bawah kepemimpinan Gamal Abdul Nasser. Nah, yang ketiga yaitu era kontemporer. Mesir telah mengalami berbagai perubahan politik termasuk kepemimpinan Anwar Sadat dan Hasni Mubarak. Revolusi Mesir pada 2011 menggulingkan Mubarak dan membuka babak baru dalam sejarah Mesir modern. Nah, itu tadi penjelasan mengenai peradaban di era Mesir kuno. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.